Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat bergabung Bapak Ibu ASN dan calon ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyuluhan ini. Semangat pagi, pagi, pagi. Semoga senantiasa kita dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini ya. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Rahmatika. Jabatan saya sekarang adalah pengawas penyelenggara urusan pemerintah daerah di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan sekarang saya sedang melaksanakan diklat persiapan sertifikasi penyuluh anti korupsi yang diselenggarakan oleh KPK RI. Adapun tema dalam penyuluhan ini adalah Ayo bangun budaya anti korupsi ASN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dengan tujuan itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan anti korupsi bagi para ASN dan calon ASN dan juga menumbuhkan semangat anti korupsi. Sebelum memulai, saya memiliki sebuah pantun. Laskar Pelangi, negeri nan enok dan rupawan. Jangan lupa bawa oleh-olehnya terasi. Mari terus kita melawan sampai Indonesia bebas korupsi. Baik, akan saya share materinya. Bicara tentang korupsi itu sendiri, pertama kali kita harus mengetahui apa itu korupsi, dan mungkin teman-teman semua tidak asing lagi dengan istilah korupsi itu sendiri. Dalam bahasa Latin itu berarti kebusukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, dan penyimpangan dari kesekian yang bermakna konotatif dan secara yuridis secara berdasarkan Undang-Undang 31 tahun 99 yang diubah menjadi Undang-Undang 20 tahun 2001. Itu korupsi adalah setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi tidak hanya memperkaya diri sendiri, tapi juga memperkaya orang lain atau korporasi. Apa kata Najwa tentang korupsi itu sendiri? Mari kita simak. Korupsi itu mirip bola salju. Sekali bergulir akan membesar dan terus melaju. Tak bisa perlawanan dilakukan orang per orang atau hanya menggantungkan diri pada KPK yang berjuang. Mari sama-sama mantapkan hati untuk tidak pernah ikut-ikutan mencuri. Sama-sama tekankan kita anti korupsi. Saya Najwa Shihab, Generasi Anti Korupsi. Ya, mari kita sama-sama menjadi generasi jiwa anti korupsi. Baik, kemudian dasar hukum dari pemberantasan korupsi di Indonesia ini sangat penting kita ketahui sebagai dasarnya. Yang pertama, delik korupsi dalam KUHP yang tersebar dalam beberapa bab, yaitu kejahatan terhadap penguasa umum dan kejahatan jabatan, di mana akan saya bahas setelah slide ini. Ada 30 delik dengan dikelompokkan menjadi 7. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 71 tentang pemberantasan tipikor yang kemudian diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dan pada tahun 2013 itu ada Impres Nomor 1 tentang aksi pencegahan berantas korupsi. Dapat teman-teman lihat semua referensi dasar hukumnya. Untuk delik tindak pidana korupsi dan pengelompokannya itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, itu ada 30 jenis korupsi, dan kita sebagai pegawai negeri salah satunya ada di dalam item ini, dan dikelompokkan menjadi 7 kelompok atau 7 jenis tindak korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 yang diubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001. Yang pertama, merugikan keuangan negara, kemudian menyuap, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan,
pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan terakhir gratifikasi. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang merasa asing dengan 7 jenis korupsi ini? Nah, ini kita lihat untuk kerugian negara itu ciri khasnya ada keuangan negara yang ditransaksikan. Artinya kita melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara, masuk dalam kerugian keuangan negara dan diancam pidana 4-20 tahun, denda 200 juta sampai 1 miliar rupiah. Kemudian menyuap pegawai negeri, memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya. Biasanya memiliki ciri khas penerima suapnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara dan pemberi suapnya adalah perorangan atau korporasi. Janji dapat menjadi suap. Jadi penerima ataupun pemberi itu sama-sama mendapat hukuman dan dikategorikan sebagai suap menyuap dengan penjara 1-5 tahun dengan denda 50-200 juta rupiah. Kemudian kategori penggelapan dalam jabatan itu berciri khas banyak dilakukan oleh pegawai negeri yang memiliki kewenangan. Biasanya menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan membantu melakukan perbuatan itu. Kemudian memasukkan buku untuk pemeriksaan administrasi. Nah, ini harus ditekankan pada pemeriksaan administrasi, sehingga administrasi kita harus benar-benar rapi, terutama bagi para bendaharawan. Kemudian ada kategori gratifikasi yang tidak asing mungkin di telinga kita juga. Untuk gratifikasi ini sebenarnya luas sekali yang harus dibahas, namun mungkin bisa di slide nanti kesempatan lain yang akan kita bahas lebih rinci lagi. Di mana ciri khasnya sebagai tanda terima kasih dan ini adalah pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangannya menerima gratifikasi dan tidak melapor kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari. Namun, ada juga gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Antara lain itu memiliki karakteristik berlaku umum, biasanya dipandang sebagai ekspresi ramah tamah, dan kemudian dalam ranah adat istiadat ataupun kebiasaan atau norma hidup di masyarakat, dan tentunya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, kita terkait musibah atau bencana, paling banyak itu batasan nilainya pemberiannya 1 juta rupiah. Lalu misalnya ada penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, hitan, atau ada acara adat istiadat atau agama lain itu juga batasannya paling banyak 1 juta rupiah dalam pemberiannya. Lalu misalnya dalam bentuk uang sesama rekan kerja itu 200.000 dengan total pemberian 1 juta rupiah dalam setahun. Kalau dalam bentuk tidak berbentuk uang, itu sesama pegawai pada misal acara pisah sambut, pensiun, promosi, ataupun ultah, itu total pemberian 1 juta rupiah dalam 1 tahun ya, dari pemberi yang sama. Kemudian dapat kita lihat benturan kepentingan dalam pengadaan. Biasanya itu melibatkan panitia pengadaan. Selain itu juga PA, KPA, PPK, PPTK itu juga termasuk di dalamnya. Dan hati-hati untuk PPK sendiri karena memiliki jabatan yang sangat riskan terhadap tanggung jawabnya. Kemudian untuk perbuatan curang, pegawai negeri menyerobot dana negara sehingga merugikan orang lain. Biasanya terjadi pada proyek tender pemerintah. Tidak cuma pegawai negeri, juga pemborong atau pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang itu dikategorikan sebagai perbuatan curang. Hati-hati sekali. Lalu untuk pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu atau membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya. Nah, yang biasanya bersifat memaksa, penerimanya memaksa, itu dikategorikan sebagai pemerasan. Nah, sisa dari 30 delik tersebut
yang lainnya masuk kategori lainnya. Salah satunya misalnya itu orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu. Nah, kemudian untuk integritas nilai anti korupsi dan benturan kepentingan. Nilai integritas ini sebagai PNS ataupun ASN, kita harus memiliki jiwa integritas yang tinggi. Apa sih integritas itu sendiri? Integritas adalah tindakan yang secara konsisten kita lakukan antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya itu sesuai dengan nilai yang dianut. Baik itu kode etik, mau di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadinya itu sendiri. Jadi semakin tinggi nilai integritas kita, maka itu akan semakin baik untuk memerangi korupsi. Apakah kita sudah berintegritas? Nah, ada beberapa sikap atau tindakan, ada 9 ini contohnya. Yang pertama, mengakui pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Kemudian memperbaiki pelanggaran atau kesalahan integritas yang pernah dilakukan. Lalu mengingatkan orang lain karena tidak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini. Kemudian menegur orang lain karena melanggar nilai dan norma yang diyakini. Kemudian kelima, menyatakan kepada atasan karena melanggar nilai dan norma yang diyakini. 6. Menentang atasan karena menegur hal yang tidak benar. 7. Menyampaikan kebenaran dalam situasi sulit diceritakan. 8. Menjelaskan kerugian pribadi yang pernah dialami akibat penyampaian kebenaran. Ataupun yang terakhir, menguraikan tindakan dalam mempraktekkan atau mempertahankan kebenaran. Nah, teman-teman, adakah di antara 9 ini yang sudah kita lakukan? Coba kita tanya pada diri kita sendiri, ada berapa tindakan yang sudah kita lakukan? Apakah kita sudah memiliki integritas yang tinggi? Atau seperti apa? Dan semoga harapan saya kita terus memperbaiki diri kita sendiri untuk menuju jiwa yang berintegritas ini. Integritas ini terkait juga dengan nilai-nilai anti korupsi dan berhubungan sangat erat. Ada 9 jenis nilai anti korupsi, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Di antara 9 ini, apakah kita sudah memiliki jiwa ataupun sifat ini dalam praktek kehidupan sehari-hari kita dan dalam bekerja khususnya? Semoga kita senantiasa memperbaiki hal tersebut. Yang terakhir itu adalah konflik kepentingan. Konflik ini sangat dekat juga dengan korupsi. Mengapa? Karena konflik kepentingan ini dapat menimbulkan dan mempengaruhi kebijakan, berpotensi menguntungkan perorangan atau kelompok masyarakat, merugikan negara, merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat. Maka kalau tidak ditangani, akan meningkatkan resiko kemunculan pelanggaran etika dan juga tindak pidana korupsi. Nah, untuk penutup, ada sebuah video yang akan saya tayangkan mengenai anti korupsi dan juga mohon kepada Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi penyuluhan ini di link yang saya sediakan. Sambil mengisi, mari kita melihat atau menonton video ini. Dana yang disiapkan pemerintah untuk penanganan COVID-19 tergolong besar. Adanya potensi korupsi dan penyelewengan dana tersebut dalam hal wewenang terutama karena akan diturunkan secara birokratif dari pusat ke pemerintah daerah dan Ini untuk rakyat. Tolong sampaikan. Baik, akan saya sampaikan. Untuk rakyat, jangan tercecer. Percaya dengan saya. Sudah di tangan saya, Pak. Bagaimana selanjutnya? Lanjutkan sesuai rencana. Oke.
barangnya, Pak. Segera tinggalkan tempat ini. Cepat. Sekarang untuk saya. Mau kemana, Pak? Apa pedulimu? Terserah saya mau kemana. Siapa kamu? Anda tidak perlu tahu siapa saya. Tapi yang jelas, saya tahu itu untuk rakyat. Untuk rakyat. Ya. Dan satu hal lagi. Anda tidak akan pernah tahu yang akan terjadi kalau rakyat tahu akan hal itu. Untuk rakyat. Ya. Untuk rakyat. Untuk rakyat. Ini hak kalian. Gunakan dengan baik dan jaga sama kalian. Baik, demikian video yang sudah kita tonton dan semoga kita bisa mengambil manfaat ataupun ibrahnya dari cerita tersebut, bahwa untuk rakyat itu kita punya beban atau kewajiban yang besar untuk bisa melakukan perbuatan atau memiliki jiwa anti korupsi ataupun integritas yang tinggi. Baik, sebelum menutup penyuluhan ini, saya memiliki sebuah pantun sebagai pantun penutup. Sungguh indah negeri Laskar Pelangi, jika sahabat berkenan datang kemari. Mari kita bangun budaya anti korupsi mulai dari diri sendiri. Demikian penyuluhan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.